Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, pagi ini jumpa lagi dengan Bu Sajida. Sebelum pembelajaran lebih lanjut, marilah belajar kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah tadi membawa lancar belajar kita, dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Tema kita minggu ini tentunya berbeda dengan minggu yang lalu. Temanya yaitu tentang tanaman dengan subtema macam-macam tanaman dan juga bagian-bagian dari pohon. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tanaman atau sering kita sebut dengan tumbuhan adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan makhluk hidup juga. Kenapa disebut makhluk hidup? Karena tanaman atau tumbuhan yaitu hidup dan berkembang. Di sekitar kita banyak sekali loh tanaman-tanaman ataupun tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan. Mari kita pelajari, kita bahas satu-satu yuk. Jenis-jenis tumbuhan atau tanaman banyak sekali, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pohon. Pohon yaitu sering mempunyai, yang pohon ini yaitu pohon biasanya memiliki batang dan biasanya tinggi. Pohon terbagi menjadi dua. Ada pohon yang berbunga, contohnya pohon bunga sakura. Dan yang kedua adalah pohon yang berbuah. Contohnya di sekeliling kita banyak sekali saat ini sedang berbuah, yaitu buah mangga, ada juga buah apel. Jenis tanaman yang kedua yaitu tanaman perdu atau tanaman yang pendek. Contohnya yaitu tanaman cabai, tanaman tomat ataupun tanaman terong. Yang ketiga, tumbuhan atau tanaman yaitu rumput dan apa? Ayo sekalian tahu, rumput dan lumut. Rumput di sini jenisnya banyak sekali, nanti kita berikutnya kita sebutkan satu-satu untuk minggu berikutnya. Dan yang keempat yaitu tanaman merambat. Contohnya yaitu tanaman buah anggur, ada juga markisa. Selanjutnya, Bu Saidah mau mengenalkan pada kalian bagian-bagian dari tanaman, khususnya pohon. Nah, secara garis besar, pohon memiliki bagian-bagian. Yang pertama yaitu akar. Akar yaitu bagian terpenting dari sebuah pohon. Akar ini berada di dalam tanah. Akar sangat penting gunanya yang berfungsi menyerap air di dalam tanah dan juga memperkokoh dan menyokong tanaman atau pohon itu agar tetap berdiri dengan tegak. Yang kedua yaitu batang. Batang adalah setelah akar, di atasnya akar, berfungsi menopang bagian-bagian lain dari pohon tersebut. Contohnya menopang daun, menopang buah, menopang bunga, dan sebagai jalur penyaluran air yang diserap dari akar yang akan disalurkan ke bagian yang lain. Yang ketiga yaitu daun. Dalam satu pohon biasanya banyak sekali daunnya, dan daun biasanya banyak atau rata-rata warnanya hijau. Daun berfungsi untuk memasak makanan atau sering disebut dengan fotosintesis.
Kemudian yang keempat yaitu bunga. Kalian tahu bunga kan? Bunga adalah bagian yang tercantik dari suatu pohon. Berfungsi sebagai tempat untuk berkembang biak atau disebut dengan reproduksi. Dari hasil reproduksi akan menjadi buah, dan itu yang biasanya kita konsumsi, sering-sering kita makan, yaitu buah. Kemudian Allah menciptakan makhluk hidupnya tentu memiliki banyak manfaat-manfaatnya. Begitu juga dengan tanaman atau pohon. Manfaat tanaman banyak sekali. Yang pertama yaitu bisa kita konsumsi atau kita makan. Contohnya yang pertama, bagian dari akar. Kalian tahu akar kok bisa dimakan? Iya. Kalian tahu kentang? Kalian tahu ubi? Kalian tahu ketela? Ketela, ubi, kentang adalah akar dan bisa dimakan. Yang kedua yaitu bagian batang. Bagian batang dari pohon ada yang bisa kita konsumsi seperti tebu, seperti pohon sagu, itu juga bisa dikonsumsi. Yang ketiga yaitu bagian dari daun. Daun kok bisa dimakan ya Bu? Iya, ada daun yang bisa dikonsumsi atau dimakan. Contohnya apa? Ayo, daun dari bayam, kangkung, sawi, semua itu adalah sayuran, daun, dan bisa untuk dikonsumsi atau dimakan. Dan ada juga yang bisa dikonsumsi dari bunga. Bunga bisa dikonsumsi, sebagian ada yang bisa dikonsumsi. Contohnya yaitu bunga rosella. Ada mungkin ibu kalian, bunda kalian tahu bunga rosella bisa untuk membuat teh dan untuk kesehatan. Yang terakhir bagian pohon yang bisa kita konsumsi yaitu buahnya, tentunya kita sering memakannya. Kemudian manfaat yang kedua, pohon atau kita sebut dengan tanaman tadi bisa untuk hiasan. Contohnya yaitu bunga yang ditanam bunda kalian yang ada di halaman tentu menjadi hiasan rumah yang sangat cantik. Yang ketiga yaitu sebagai obat-obatan. Tanaman sebagai obat-obatan, contohnya kalau ada yang sering masuk angin, bunda bikin apa? Ayo, bunda biasanya bikin jahe. Juga kalau perut sakit ada yang suka minum apa ya yang warnanya kuning-kuning? Kunyit juga. Ada yang kencur biar makannya banyak. Kencur juga bisa buat untuk makanan. Dan selanjutnya yang keempat yaitu tanaman menghasilkan udara yang sangat segar. Kemudian karena tanaman adalah makhluk hidup, maka kita juga harus merawat dengan baik agar makhluk hidup itu tidak mati. Bagaimana caranya merawat dengan baik tanaman agar tidak mati? Yang pertama yaitu ketika musim seperti sekarang ini yaitu musim kemarau, kita harus pagi sore menyiram dengan air agar tidak mati. Kemudian juga memberi pupuk dan memberi sinar matahari yang cukup. Jangan ditaruh di dalam rumah karena tidak mendapatkan sinar matahari. Selanjutnya untuk kegiatan minggu ini kalian akan Bu Saidah ajak untuk mengecap dengan nanti kalian akan tahu dari gambar yang Bu Saidah sebutkan, yaitu mengecap membuat pohon dengan menggunakan jari. Alat yang kalian perlukan, yang kalian sediakan, yang pertama yaitu buku gambar 2, ada spidol, 3 krayon, 4 pewarna makanan.
Yang pertama kalian lakukan yaitu dengan mengecap 5 jari kalian di atas buku gambar. Kalau kalian merasa kesulitan, kalian bisa meminta ayah atau bunda ataupun kakak kalian untuk membantu menjiplak tangan kalian di atas buku gambar. Setelah jiplakan dari 5 jari kalian sudah selesai, kalian boleh mewarnai. Ayo, warna pohon, kita membuat pohon loh ya. Warna pohon apa? Bu Saida sarankan warna pohon dengan menggunakan warna coklat dicampur dengan warna oranye. Setelah jadi, kalian kemudian warna yang telah disediakan, warna yang kalian miliki, yaitu bisa kalian cetak dengan jari telunjuk. Jari telunjuk kalian masukkan, kalian cap di atas pohon. Ada gambarnya nanti. Kalau kalian tidak memiliki warna dari makanan, kalian bisa menggunakan bak stempel. Seperti ini contohnya, kalian bisa melihat dengan sendiri. Selamat mengerjakan. Baiklah, pembelajaran kita untuk hari ini kita tutup dulu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.